Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik ya, kita akan mempelajari materi pajak. Selanjutnya adalah tarif pajak. Sebelum kita membahas akan perhitungan cara menghitung pajak, nanti saya akan membuat video tentang cara perhitungan PPh dan PBB. Nah, setelah kita mempelajari semua materi-materinya, nanti kita akan menghitung cara perhitungannya. Mari belajar ekonomi di channel Ekonomi Asik bersama saya, Susina Palina. Banyak-banyak belajar mengenai atau menggali banyak ilmu tentang pajak supaya kita lebih peduli terhadap pentingnya pajak dalam pembangunan nasional. Apa saja yang kita akan bahas dalam video kali ini adalah menjelaskan macam-macam tarif pajak. Tarif pajak itu sendiri adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab dari objek pajak. Ada beberapa jenis tarif pajak, yaitu tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, dan tarif tetap atau degresif. Tarif pajak progresif. Apa itu tarif progresif? Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan berdasarkan pula harga atau nilai objek pajak. Jadi tarif ini berapa persentasenya itu didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan berdasarkan pula harga atau nilai objek pajak. Contohnya adalah PPh dan pajak kendaraan bermotor. Kita lihat contoh dari tabel pajak penghasilan PPh wajib pajak orang pribadi. Ini yang terbaru. Penghasilan kena pajak batasannya sampai 50 juta, tarif pajaknya adalah 5%. Dari 50 sampai 250 juta, ini pajaknya setahun ya. 15%. 250 juta sampai 500 juta, maka dikenakan tarif pajaknya sebesar 25%. Dan yang terakhir, batas sampai di atas 500 juta, maka 30%. Kalau tarif pajak tidak bisa kita bagi menjadi 12 bulan. Jadi ini tarif pajak ini untuk setahun. Persentase tarif pajak progresif mobil, ini secara umum saya ambil cuma 4 mobil. Bisa lihat kalian di web pajak atau klik pajak, ada sampai 17 mobil pun ada tarif persennya. Lihat, jika kepemilikan kendaraannya atas nama saya, mobil pertama saya akan dikenakan persennya adalah 1,5% per tahun. Mobil kedua saya dikenakan atas nama saya 2%. Dan mobil yang ketiga atas nama saya juga 2,5%. Dan mobil keempat 4%. Jadi semakin banyak mobil yang atas nama saya sendiri, maka pajaknya semakin besar. Jadi progresif artinya pajaknya semakin tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tarif degresif. Tarif degresif kebalikan dari tarif progresif. Kalau progresif semakin meningkat, kalau tarif degresif semakin menurun. Apa artinya? Tarif yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Pajaknya semakin kecil, yang pengenaannya tinggi. Jika persentasenya semakin tinggi,
Maaf, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Kita lihat tabel tarifnya. Sebelum kita melihat tabel tarif, di sini kita bagi pajak tarif degresif menjadi degresif proporsional, tetap dia kenaikannya seperti apa, nanti kita jelaskan. Degresif, sudah degresif lagi. Dan yang ketiga adalah degresif progresif. Saya ulang lagi, tarif pajak degresif dibagi atas 3. 1. Degresif proporsional, 2. Degresif, 3. Degresif progresif. Apa perbedaan dari ketiga tarif tersebut? Kita lihat tabel ini. Apa perbedaannya tadi ketiga tarif pajak tersebut? Yuk kita perhatikan dalam bentuk tabel. Jadi tarif pajak degresif proporsional, degresif di sini ada 2 pengertian ya. Yuk kita tahu apa itu. Tarif pajak yang persentasenya semakin menurun, degresifnya. Jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besar penurunannya, tarif pajaknya semakin dia sama ya, kita perhatikan. Dasar pengenaannya saya contohkan mulai dari 10 juta, 20 juta, 30 juta sampai 40 juta. Nah, tarif pajak degresifnya kita perhatikan dia semakin menurun. Tapi pengenaan pasarnya tadi semakin meningkat, tarif pajaknya menurun. Ini meningkat, sedangkan tarif pajaknya menurun dan penurunannya tarifnya itu sama besar. Perhatikan di sini 5% terus. Jadi 20 ke 15, 15 ke 10. Itu sama persentasenya sebesar, tarifnya sama-sama penurunannya sebesar 5%. Maka jumlah pajaknya tadi tidak selamanya akan turun tadi. Jadi pengertiannya tadi degresif, tidak penurunannya tarifnya semakin nurun, tapi jumlah pajaknya belum tentu akan kecil. Kita lanjut ke jenis tarif pajak degresif yang kedua, yaitu tarif degresif turun. Yuk kita cari tahu. Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Di sini lihat sama. Dilihat di sini 10, 20, 30, 40 dia mengalami kenaikan. Jadi dasar pengenaannya tinggi, semakin tinggi, dan tarifnya semakin turun, degresifnya. Awalnya adalah tarif degresifnya turun, dan penurunan tarifnya semakin kecil. Lihat di sini. 30 ke 20 ada 10, 20 ke 13 itu 7%, dan 13 ke 8 ada 5%. Jadi, tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan dasar penurunan tarif pajaknya semakin kecil. Kita perhatikan di sini. Ini salah satu contohnya. Yang ketiga, jenis tarif pajak degresif progresif. Degresif turun, progresif naik. Yuk kita cari tahu juga. Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Asik dengan contoh yang sama dengan harga dasar pengenaan pajaknya 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta. Nah, degresifnya tarif pajaknya itu 40 turun dia ya. 10 juta jadi 40 dan terakhir 40 juta menjadi 10%. Jadi degresifnya. Nah, besarnya penurunannya itu semakin besar. Kita perhatikan di sini. 40%
menjadi 35%, penurunannya itu sebesar 5% penurunan tarifnya. Nah, pada saat 30 juta itu tarif pajaknya 25%. Kita perbandingkan dengan saat dasar pengenaan pajaknya 20 juta, 35%. Maka penurunan tarifnya itu sebesar 10%. Berarti meningkat ya. Nih. Jadi makanya disebut dengan progresif. Dan terakhir, pada saat dasar pengenaan pajaknya 40%, itu tarif pajaknya digresifnya 10%, tapi penurunan tarifnya semula dia semakin tinggi. Nah, itu makanya disebut dengan tarif pajak degresif progresif, penurunan tarifnya semakin tinggi. Kita lihat di sini jumlahnya. Kita lanjutkan lagi, tarif yang ketiga adalah tarif proporsional. Apa itu tarif proporsional? Adalah tarif yang persentasenya tetap, proporsi. Jadi tetap ya, meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajaknya. Jadi mau tinggi, mau besar, mau kecil, itu sama dia tarifnya. Seberapa besarnya objek pajak persentasinya akan tetap. Apa saja itu tarif proporsional? Adalah tarif pertambahan nilai 10% dan PBB berapapun objeknya tetap 10%. Contoh, saya makan di restoran dengan sudah ditentukan harganya satu porsi itu misalnya 100.000. Maka dari 10% dari 100.000 pajak PPN-nya pertambahan nilainya adalah 10.000. Seandainya teman saya memilih makanan yang harganya 200.000, maka persentasenya tetap 10%. Jadi 10% dari 200.000 menjadi 20.000. PPN-nya adalah 20.000. Contohnya lagi nanti PBB itu 0,5%. Nah, khusus untuk PBB nanti ada video tersendiri yang akan saya bahas. Tarif yang keempat adalah tarif tetap. Apa itu tarif tetap? Adalah tarif yang nominalnya tetap. Tadi kalau yang proporsional persentasenya berapapun jumlah dasar pengenaannya, tapi kalau tarif tetap nominalnya tetap. Jadi tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaannya. Apa itu? Yuk kita contoh lihat bea materai. Bea materai ada 3 jenis yang sudah berlaku ya. Yang lama adalah materai yang harga 3.000 dan materai 6.000. Ada lagi materai yang 10.000 berlaku 1 Januari 2021. Kita bahas lebih lanjut. Tarif bea materai yang 3.000 digunakan untuk surat wesel, promes, surat utang, aksep, cek, beliat, giro, efek dengan nominal jumlah lebih dari. Berarti mulai dari 200.000 sampai 1 juta maka bermaterai 3.000. Apalagi misalnya surat perjanjian dan surat yang digunakan sebagai alat pembuktian atas perbuatan, kenyataan atau keadaan yang mempunyai sifat perdata. Akte notaris termasuk salinan akta yang dibuat oleh penjabat pembuat akta tanah dan dokumen-dokumen yang lainnya yang bersifat perdata. Digunakan sebagai alat pembuktian pada pengadilan yang nominalnya itu 1 juta. Untuk di atas 1 juta, maka menggunakan materai 6.000. Dan yang materai yang terakhir yang berlaku terbaru adalah 10.000. Kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 hanya berlaku 1 tarif. Jadi kita mulai 1 Januari nanti akan berangsur-angsur menggunakan satu tarif untuk tarif tetap yaitu 10.000.
Nah, batasan dokumen yang memuat jumlah uangnya adalah 5 juta. Kalau dulu 1 juta ke atas, kalau sekarang itu 5 juta ke atas. Jadi ingat ya, tarifnya mulai berlaku 2021. Bea materai adalah pajak atas dokumen. Pasal 1 ayat 2 dijelaskan adalah sesuatu yang ditulis atau tertulis dalam bentuk tulisan tangan, cetak, atau elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk keterangan. Jadi, materai sekarang tidak hanya dalam bentuk tertulis, juga elektronik. Seperti apa? Misalnya dalam contoh perjanjian kita membeli saham, itu ada dikenakan pajak materai juga. Sampai di sini dulu pembahasan kita untuk tarif pajak. Ingat ya, nanti kita akan pakai dalam cara perhitungan pajak, misalnya pajak PPh dan pajak PBB. Jangan lupa sebelum saya tutup, like, share, and subscribe video ini supaya channel ini lebih berkembang. Terima kasih, sampai jumpa. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.